Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Bang Takir edisi 45. Tentunya bersama saya Sersan 2 Budi Justa Kurniawan. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yang cukup menarik, yaitu arti pengabdian di TNI Angkatan Darat. Nah, kebetulan pada pagi hari ini setelah kita tadi melaksanakan upacara bendera, salah satu anggota dari Kodim 0812 yaitu Serda Deni Bang ya. Serda Deni melaksanakan Koprapot Pindah Satuan. Nah, makanya pada pagi hari ini tentu banyak makna, banyak kesan mungkin yang diperoleh oleh Serda Deni selama mungkin bertugas di satuan lama ataupun juga di Kodim 0812 Lamongan. Nah, sahabat Bang Takir, langsung saja tidak usah berlama-lama, kita akan menyapa Serda Deni. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentunya bersama Ibu baik Bu G. Alhamdulillah baik. Jadi mungkin ini kesempatan podcast pertama Bang ya di studio Bang Takir sebelum nanti melaksanakan pindah satuan. Pindah ya. satuan. Kalau boleh tahu nanti melanjutkan dinas di mana Bang? Di Kodim 0815 Mojokerto. Artinya masih satu wilayah Jawa Timur Satu ya, di Kodim wilayah 0815. di Sama-sama kalau sekarang di Kodim 0812 akhirnya pindah ke Kodim 0815 Mojokerto. Mojokerto. Kalau boleh tahu asli Mojokerto Bang? Asli kelahiran Jombang. Asli kelahiran Jombang. Kelahiran Jombang, istri Mojokerto dan sekarang berdomisili di Mojokerto. Jadi mungkin ngikut istri Bang. Siap. Nah, biar sahabat Bang Takir nggak penasaran, mungkin boleh perkenalan dulu Bang. Oh iya. Monggo silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Serda Deni Iswayudi beserta istri saya. Hari saya akan perkenalkan diri, yaitu saya K3, 3 anak. Yang satu udah keluarga, yang nomor 2 masih SMP kelas 3. SMP kelas 3. Itu yang nomor 3 yang terakhir masih kelas 1 SD. Masih kelas 1 SD. Artinya nanti anak-anak juga dipindahkan ke sana semua Bu ya. Dipindahkan ke Mojokerto semua atau memang sekarang sudah Memang di Mojokerto? sekarang sudah berdomisili di Mojokerto. Oh, memang sudah berdomisili di Mojokerto Bang. Selama ini saya berdinas di Kodim Lamongan. Ya, PP. Luar biasa sekali. Artinya perjalanan Mojokerto Lamongan itu ya cukup lumayan. Mungkin kalau di rata-rata sekitar kecepatan normal 1 jam sampai 1 jam 15 Bang ya. Ya. Tiap hari PP hampir berapa tahun Bang sih? Hampir 6 tahun. Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun pulang pergi Lamongan Mojokerto tidak jadi masalah. Artinya berarti Ibu juga kesibukan sehari-hari di rumah atau ada kegiatan Ibu? Ada kegiatan. Oke, jadi ada wirausaha di rumah Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian nih Bang, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu arti pengabdian di TNI Angkatan Darat. Nah, berarti Abang sampai sekarang ini sudah berapa tahun berdinas Bang? Sampai sekarang ini 23 berarti Abang angkatan Tamtama 2002. 2002 pertama. 2002 pertama berarti Cakar Duma. Cakar Duma, oke. Saya hampir 20 tahun lebih Abang mengabdi. Nah, arti pengabdian bagi seorang Serda Deni, mungkin kalau sekarang sebagai seorang Babinsa dalam TNI Angkatan Darat itu seperti apa sih Bang? Ya, baik. Ya, arti pengabdian sebagai sekarang kan sebagai Babinsa. Ya, kalau dulu mungkin sebagai pemukul. Ya. Jadi gimana caranya kita memberi yang terbaik untuk negara, dan sekarang karena juga Babinsa juga gimana caranya memberi terbaik untuk masyarakat atau yang desa binaan kita. Contohnya mungkin kita harus ya baik-baik sama masyarakat dan memberi ikut membantu memecahkan solusi permasalahan di masyarakat itu sendiri, dan sebagai mata dan telinga Angkatan Darat itu sendiri. Angkatan Darat khususnya, dan barat kita apabila ada terjadi sesuatu kita harus cepat dan tanggap. Responsif gitu Pak. Iya, karena memang kita tahu sendiri bahwa Babinsa itu memang bukan satuan pemukul. Ya, bukan merupakan batalion tempur, tetapi
kalau bisa saya mengatakan bahwa Babinsa ini merupakan mata dan telinga dari TNI Angkatan Darat itu sendiri. Merupakan satuan terkecil, induk terkecil di organisasi Angkatan Darat. Jadi yang diterjunkan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jadi memang betul seperti apa yang dikatakan bahwa kita harus menjadi yang terbaik. Yang terbaik. Itu Bang ya, pengabdiannya. Ya. Nah kemudian Bang, bagaimana seorang Serda Denny sendiri memaknai tugas sebagai penghubung antara TNI dan masyarakat? Ada nggak sih Bang kesulitan gitu Bang? Ya kalau masalah kesulitan Pasti ada. pasti Bang. ada lah kesulitan. Selain teritorial wilayah dan segala macam Iya. penyampaian kepada masyarakat gitu. Iya, udah masyarakat. Yang penting itu kita selesaikan secara apa ya? Kekeluargaan, terus saling menjaga hubungan antara masyarakat, antara apa? Perangkat desa atau yang dimana di situ juga kita memang harus ada di tengah-tengah masyarakat. Memang harus ada terjun langsung di tengah-tengah terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa keluh kesahnya ya apa sih? Ya intinya ya ini namanya juga tugas sebagai seorang Babinsa dan tugas sebagai seorang TNI umumnya kan seperti itu. Jadi apalagi kita sudah menjadi apa ya? Kalau sudah jadi Babinsa kan sudah sebagian tanggung jawab desa yang kita bina saya seperti itu. Nah kemudian nih Bang, menurut Serda Denny, peran dari seorang Babinsa yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian kepada TNI AD itu seperti apa sih Bang? Ya sebenarnya peran sebagai Babinsa intinya kita hanya jujur aja. Iya. Ya jujur apa ya? Karena apa? Memang kejujuran itu akan membawa, artinya berbuat yang terbaik saja ya, Bang. Berbuat yang terbaik, memberikan contoh yang terbaik, tidak melakukan hal-hal yang mungkin melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan segala macam. Iya, betul. Nah, kemudian nih Bang, kalau tadi saya mau nanya tentang pengalaman, bukan pengalaman, tentang kegiatan di wilayah, apa yang sekarang bisa dilakukan. Nah, tentu selama 20 tahun lebih, seorang Serda Denny bertugas. Tentu ada pengalaman-pengalaman yang mungkin paling berkesan selama bertugas, entah dulu mungkin di batalion ataupun menjadi Babinsa. Bisa diceritakan sedikit Bang? Untuk pengalaman yang apa nih ya? Yang paling berkesan. Ya pengalaman saya yang paling. Mungkin ada momen tertentu, mungkin pada saat ketemu ibu atau segala macam, itu kan pasti berkesan Bang. Iya. Kalau boleh tahu dulu ketemu ibunya di mana Bang? Ketemu ibunya ini sangat apa ya? Lucu mah ya. Nah, berarti kan itu berkesan loh ya. Berarti berkesan. Nah, kalau boleh cerita dulu Bang, boleh cerita. Ketemunya di mana dulu? Waktu ketemu ibunya itu istri saya dulu kan sebelum jadi istri ya. Belum jadi istri. Kerja di Surabaya. Oke. Nah, kebetulan istri saya dulu ini kan PP dan saya pada waktu kena istri saya di perjalanan sebenarnya. Jadi sama-sama naik motor kendaraan. Oh, sama-sama naik motor. Iya. Oh, berarti pada saat itu mungkin ibunya digangguin, betul ya? Atau enggak dibuntuti dari belakang? Justru yang ganggu teman saya. Oke, jadi pada saat itu abang berdua? Iya, saya sama teman. Nah, sendirian istri saya. Coba say hello kepada ibu. Rupanya nyantolnya sama abang. Istri saya teman saya yang goda, tapi saya yang langsung minta nomor HP-nya. Luar biasa. Langsung aja rider kan set. Langsung cepat Bang. Berarti dulu di Satuan Rider 500 Bang? Ya, di Satuan Rider 500. Nah, kemudian nih Bang, selama di Rider saya tahu pasti banyak penugasan dan segala macam. Salah satu mungkin Bang, ada momen yang paling berkesan. Momen yang paling berkesan sebenarnya, ya kalau 2003, kalau masa saya tugas di Aceh. Di Aceh, 2003 di Aceh. Sebelum tsunami Bang ya? Ya. Dan kebetulan saya juga
satu regu atau satu kompi Ya. yang sekarang ini beliaunya menjabat Danrem 082. Berarti satu regu dengan Bapak Danrem 082 yang sekarang, Pak, ya, luar biasa sekali. Ya, Selamat. di situ ya apa ya, pertama kali masuk di Aceh sama beliaunya, sampai masuk ke ladang. Ini ladang apa ini? Ternyata ladang kayaknya, tapi ya itulah kalau bisa di sana mungkin. Dan sampai 2004 terjadi tsunami itu. Ya. Saya masih di Aceh Timur pada waktu itu. Berarti jauh dengan lokasi tsunami, Bang, ya? Ya, jauh di lokasi tsunami. Jadi terus kemarin 2018 saya juga tugas lagi ke Papua. Ya. Dan kebetulan saya juga pada waktu itu dampingi mantan Dandim 0812 Lamongan juga, Pak Sidik. Oke. Kemarin itu makanya setelah dari Papua saya dipindah karena Lamongan. Pak Sidik masuk ke sini tanya, kok kamu di Lamongan? Jadi Siap. ketemu lagi. Ya, Makanya akhirnya reuni tentara itu memang ya mungkin seluas daun kelor ya, aja seluas ya. dan kelor. Kecil saja. Mungkin pada saat dulu kita tidak sangka-sangka akhirnya ketemu lagi mungkin di wilayah dan segala macam. Nah, kemudian nih Bang, ada momen tertentu lagi nggak Bang yang membuat seorang Sersan II DNI ini bangga menjadi prajurit TNI Angkatan Darat? Ya, saya memang sangat bangga, dibilang bangga. Pertama, saya mulai awal ini ya, saya cerita dari awal. Berarti dari saudara orang tua saya itu jadi anggota juga, dan saya itu pada waktu saudara anggap aja Pak D saya gitu ya, Pak D saya biar ini. Teman-temannya satu leteng ke rumah, saya lihat enak ya jadi tentara ini, temennya banyak gitu ya. Disitulah akhirnya saya timbul saya keinginan untuk jadi tentara, dan di situ tanpa sepengetahuan orang tua ya saya belajar olahraga sendiri, fisik sendiri. Dan setelah itu nanti setelah saya lulus SMK, alhamdulillah satu kali. Jadi ya sekali tes langsung masuk. Ya, Bu, dulu pernah kepikiran nggak sih Bu dapat suami seorang tentara Bu? Nggak pernah kepikiran Bu ya, sama sekali. Terus kok mau Bu? Tentara itu kan nggak enak Bu, sering ditinggal tugas segala macam. Kenapa Bu kok bisa milih bapaknya? Suka. Artinya memang betul-betul yang banyak orang bilang sekarang, tentara itu gajinya kecil, tentara itu kelakuannya tidak bagus. Itu kalau boleh saya bilang itu hanya oknum, karena banyak juga anggota-anggota yang bisa memimpin keluarga dengan baik, bisa mengayomi istri, bisa membahagiakan keluarga seperti itu ya. Nah, kemudian nih Bang, kita balik lagi ke Babinsa Bang. Bagaimana cara seorang Serda DNI membangun hubungan yang baik dengan masyarakat di wilayah binaan? Ya itu tadi kembali ke tadi, intinya kita jujur, terus ramah terhadap masyarakat, saling berkomunikasi yang baik, mungkin saling menanyakan mungkin ada suatu permasalahan di masyarakat atau di suatu kelompok. Nah, disitulah tanggung jawab kita sebagai Babinsa untuk bisa gimana cara menyelesaikan permasalahan ini. Tapi tidak lupa kita harus saling berkomunikasi dengan perangkat atau dengan pihak dari rekan kita dari polisi juga, kita harus ikut sertakan di situ. Dan pada intinya
yaitu sama masyarakat, tegur, sapa, dan senyum. Senyum, tegur, sapa. Ya, senyum, tegur, sapa ya. Iya, iya. Itu dah karena apa? Sekarang bukan zaman seperti Ya. dulu lagi, karena sekarang media sosial dia Cepat akan lebih berkembang. dan informasi apapun akan lebih cepat Ya. lewat media sosial. Jadi intinya kita harus benar-benar sebagai Babinsa harus benar-benar gimana ya? Sebagian kita harus memberikan tugas kita Ya, sebagai keluarga, tugas tugas pokok kita kita. sebagai Babinsa ya kita harus bisa Bagi pandai-pandai waktu. bagi waktu Harus kan ya. balance. Artinya mungkin kalau bisa saya garis bawahi bahwa yakinlah apa yang kita berikan. Jika kita berikan yang terbaik, tentunya hasilnya baik pula. Ya. Timbal baliknya seperti itu. Ya. Nah, kemudian Bang, peran seorang Serdar ini sendiri dalam membantu menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa sih Bang? Ya. Mungkin ada teknik-teknik khusus atau bagaimana? Oh ya. Ya apabila ada suatu permasalahan mungkin di salah satu kelompok mungkin itu kelompok Kekeluargaan. nanti secara kekeluargaan nanti kita musyawarahkan, kita omongkan dengan enak, jadi saling dari hati ke hati lah Ya. artinya. Karena sekarang ya tadi kembali ke awal tadi, bukan zamannya lagi Ya. kita untuk ambil kekerasan Pakai atau kekerasan itu, segala sudah macam. nggak zamannya lagi. Karena kita tahu juga adab orang Indonesia itu salah satu azas musyawarah adalah untuk mufakat. Betul. Ya. Kalau ingat saya dulu pelajaran seperti itu. Artinya kekerasan bukan salah satu cara untuk menghadapi suatu permasalahan. Tidak semua permasalahan itu diselesaikan dengan kekerasan. Tapi bahkan mungkin di dalam agama kita juga diajarkan adalah bicarakan, musyawarahkan untuk menjadi hasil yang terbaik ketika kalian mempunyai permasalahan itu Bang ya. Iya. Nah, sedikit lagi nih Bang sebelum mungkin kita berbincang-bincang, sebelum kita nanti akhiri perbincangan kita pada hari ini, harapan dari seorang Serdar ini sendiri kepada generasi muda dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Nah, harapan untuk generasi muda ya tetap semangat, mungkin yang masih belajar ya tetap semangat belajar, karena 25 tahun lagi ya 20 tahun lagi lah kita harus jadi Indonesia Emas ya. Kita menuju seperti yang dicanangkan oleh Presiden Indonesia Emas. Jadi hanya untuk generasi pemuda inilah yang nanti jadi penerus kita sebenarnya. Artinya semakin maju zaman, semakin kompleks permasalahan, kemudian juga semakin berkembang. Kalau kita tidak belajar, kapan lagi? Ya, di mana waktu ada kesempatan tetap belajar dan belajar. Ya. Itu aja mungkin untuk harapan untuk generasi penerus, tetap semangat, hindari segala bentuk tindakan-tindakan yang bisa merugikan diri sendiri. Banyak contohnya, pokoknya apa yang mungkin sekarang judi online segala macam itu hindari. Karena tidak ada manfaatnya juga. Tidak ada manfaatnya. Artinya lebih baik kita belajar yang rajin, ibadah yang sungguh-sungguh, dan mungkin satu adalah ikhlas. Karena mungkin salah satu adalah kalau kita berpikir tentang apa yang telah diberikan oleh negara, maka tidak akan maju. Tetapi berpikirlah apa yang telah kita berikan kepada negara kita gitu Bang ya. Oke Bang Daini dan Ibu, saya ucapkan terima kasih karena pagi hari ini sudah berkenan menyempatkan hadir di studio podcast Bang Takir. Saya ucapkan selamat dan semoga sukses di tempat tugas yang baru. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa ketemu lagi Bu ya. Kalau nanti saya ke Mojokerto bisa mampir Bu ya. Ya, monggo. Kalau ke Mojokerto mampir. Siap. Terima kasih Bang. Terbuka 24 jam. Alhamdulillah. Dan sahabat Bang Takir, demikian tadi perbincangan singkat kita dengan Serdar ini beserta Ibu tentang arti pengabdian TNI AD. Arti pengabdian kepada TNI AD. Saya selaku membawa acara pamit undur diri dan kita akan bertemu di ruang kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir.